Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faridatus Solihah dengan NIM 190810301054. Di video kali ini kita akan menganalisis laporan keuangan bank. Bank yang akan kita analisis adalah salah satu bank plat merah atau bank yang termasuk dalam bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Bank BRI. Nah, sebelum menganalisis lebih lanjut, kita akan membahas mengenai profil perusahaan dari Bank BRI ini. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk didirikan pada 16 Desember tahun 1895 dan mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2003 dengan kode saham BBRI. Nah, kemudian Bank BRI ini termasuk dalam Bank BUMN karena lebih dari 50% kepemilikan sahamnya, yaitu sebesar 53,19% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sisanya sebesar 46,81% dimiliki oleh publik. Hingga 31 Desember 2021, Bank BRI ini memiliki 9 entitas anak yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangannya. Beberapa yang mungkin kita tahu, yang pertama yaitu Bank Raya Indonesia yang dulunya bernama Bank Agro, kemudian PT Pegadaian, kemudian PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM, dan PT BRI Multifinance Indonesia dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan keuangan BRI sampai Desember 2021 kemarin, total aset yang dimiliki BRI adalah mencapai 1.678 triliun rupiah, sedangkan total liabilitasnya adalah sebesar 1.386 triliun rupiah dan ekuitasnya senilai 291 triliun rupiah. Adapun pada tahun 2021, BRI ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 30,75 triliun rupiah. Artinya, secara year on year atau dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu pada tahun 2020, BRI ini berhasil meningkatkan labanya sebesar 64,81%. Selanjutnya yaitu mengenai penghimpunan dana bank. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank BRI terdiri dari 3 jenis, yaitu berupa tabungan, giro, dan deposito. Pada tahun 2021, BRI ini mampu menghimpun DBK secara konsolidasian mencapai sebesar 1.138,74 triliun. Jika dirinci, yaitu tabungan mendominasi di sini sebesar 497,68 triliun, kemudian giro tercatat sebesar 220,59 triliun dan deposito sebesar 420,48 triliun. Jenis tabungan yang ada di Bank BRI ini antara lain yaitu ada tabungan Beritama, kemudian ada tabungan BRI Junio dan Junio Rencana, tabungan BRI Simpedes. Selain itu BRI juga memiliki produk tabungan lainnya yaitu seperti tabunganku dan tabunganku BSA, tabunganku BRI Simple dan tabungan BRI Simuda. Nah, tabungan senilai 497 triliun ini didominasi oleh jenis tabungan Simpedes yaitu sebesar 309 triliun. Kemudian diikuti dengan Beritama sebesar 173 triliun dan yang lain-lain yaitu 11 triliun rupiah. Kemudian giro senilai 220 triliun ini berasal dari giro BRI Rupiah dan giro BRI Falas. Sedangkan mengenai deposito, varian produk deposito yang ada di BRI yaitu ada 4. Yang pertama, depo BRI Rupiah, depo BRI Falas, deposito on call, dan deposito on call Falas. Adapun deposito sebesar 420 triliun ini merupakan jenis deposito on call. Selanjutnya mengenai pembiayaan yang disalurkan atau kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan oleh Bank BRI ini senilai 994 triliun 416 miliar 523 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 84 triliun 833 miliar 734 juta, maka kredit yang diberikan secara neto adalah 909 triliun 582 miliar 789 juta rupiah. Nah, berdasarkan segmen operasi, kredit yang diberikan ini disalurkan ke debitur yang memiliki segmen operasi seperti yang tertera di layar, yaitu ada segmen mikro, retail, dan korporasi, di mana mikro ini senilai 436 triliun 909 miliar 977 juta rupiah. Sedangkan retail 389 triliun sekian dan korporasi 168 triliun sekian. Selanjutnya yaitu mengenai pendapatan bank.
pendapatan utama dari Bank BRI ini adalah dari pendapatan bunga, yaitu senilai 141.164.784 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan syariah senilai 2.358.545 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan premi senilai 6.989.783 juta rupiah. Kemudian ada juga pendapatan operasional lainnya senilai 41.215.807 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menganalisis tingkat kesehatan dari Bank BRI. Namun sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, apa sih kesehatan bank itu? Jadi, kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Lalu, bank yang dikatakan sehat itu adalah bank yang seperti apa sih? Jadi, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Kemudian, untuk menilai tingkat kesehatan bank, terdapat suatu metode yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Nah, metode ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Metode pertama yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah metode Camel. Metode Camel ini kemudian diubah menjadi metode Camels yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Nah, kemudian metode Camels ini kemudian diubah kembali dan disempurnakan menjadi metode RGEC pada tahun 2011 dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Metode RGEC ini adalah penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko atau risk-based bank rating. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka PBI nomor 6/10/PBI/2004 yang mengatur tentang metode Camels ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Kemudian indikator dalam metode RGEC ini terdiri dari risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Baik, kita bahas dari faktor yang pertama, yaitu faktor risk profile. Faktor risk profile merupakan penilaian yang dilakukan terhadap resiko inherent dan kualitas dari implementasi manajemen resiko dalam kegiatan operasional bank. Penilaian profil resiko ini dilakukan atas 8 jenis resiko dalam aktivitas operasional bank, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan yang terakhir resiko reputasi. Namun di sini kita terbatas pada faktor resiko yang dapat dikuantifikasi atau bersifat kuantitatif, yaitu resiko kredit dan resiko likuiditas. Jadi, resiko kredit ini diproyeksikan atau diukur dengan menggunakan rasio NPL atau non-performing loan. Resiko kredit ini merupakan resiko yang bisa timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yaitu berupa pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Kemudian, non-performing loan ini merupakan rasio yang membandingkan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan oleh bank kepada para debiturnya. Artinya di sini semakin tinggi rasio NPL maka mengindikasikan semakin banyak kredit bermasalah yang ada di bank tersebut. Di sini rasio NPL bisa dihitung dengan menggunakan rumus kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali dengan 100%. Kemudian untuk kriterianya penetapan peringkat komposit NPL yaitu ketika nilai NPL ini di bawah 2% maka dikategorikan sangat sehat. Kemudian berdasarkan laporan tahunan Bank BRI tahun 2021, diketahui nilai rasio NPL-nya adalah sebesar 3,08%, maka risiko kredit Bank BRI ini masih dalam kategori sehat karena berada di peringkat 2.
Selanjutnya, resiko kedua yang diperhitungkan dalam risk profile adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Resiko likuiditas ini diukur atau diproksikan dengan menggunakan rasio loan to deposit ratio atau LDR. Rasio LDR ini merupakan rasio yang membandingkan antara total kredit yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Artinya di sini semakin tinggi nilai rasio LDR, maka bank tersebut dianggap semakin tidak likuid. Hal ini karena bank akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena dana yang ada terlalu banyak disalurkan untuk kredit. Nah, di sini nilai LDR bisa dihitung dengan menggunakan rumus total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali dengan 100%. Untuk kriteria penetapan peringkat komposit LDR ini, bank akan dikategorikan sangat sehat jika rasio LDR-nya berkisar di angka 50% sampai dengan 75%. Nah, di sini berdasarkan laporan keuangan Bank BRI tahun 2021, diketahui nilai rasio LDR-nya adalah sebesar 83,67%. Maka likuiditas Bank BRI ini masih dalam kategori sehat karena berada di peringkat 2. Kemudian faktor kedua dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah faktor Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat dengan GCG. Penilaian faktor GCG ini merupakan penilaian terhadap bagaimana kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Nah, berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP tahun 2013, suatu bank ini diharuskan untuk melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas pelaksanaan GCG, yaitu dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia tentang kesehatan GCG. Kemudian untuk kriteria penetapan peringkat komposit GCG ini, yaitu bank akan dikategorikan sangat sehat jika nilai kompositnya di bawah 1,5%. Kemudian berdasarkan laporan tahunan Bank BRI ini tahun 2021 kemarin, hasil self-assessment GCG BRI selama tahun 2021 mencapai nilai komposit 2. Hal ini mencerminkan manajemen BRI ini telah melakukan penerapan GCG pada aspek governance struktur, governance proses, dan governance outcome, yaitu yang secara umum itu dinilai baik. Kemudian faktor ketiga untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah faktor earning. Faktor earning ini atau yang disebut juga dengan faktor rentabilitas merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam meningkatkan pendapatan atau labanya. Selain itu, rentabilitas ini juga digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, di sini faktor earning ini bisa diukur atau diproksikan dengan menggunakan rasio return on asset, kemudian rasio net interest margin, serta rasio beban operasional dan pendapatan nasional atau rasio BOPO. Rasio pertama yaitu rasio return on asset atau ROA. ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, ROA ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Perusahaan ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila memiliki rasio ROA yang semakin tinggi. Nilai ROA ini di sini bisa dihitung dengan menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk kriteria penetapan peringkat komposit ROA ini yaitu bank akan dikategorikan sangat sehat jika rasio ROA-nya lebih dari 2%. Nah, di sini berdasarkan laporan tahunan BRI tahun 2021 kemarin, diketahui nilai ROA-nya adalah sebesar 2,72%. Maka ROA Bank BRI ini bisa dikategorikan sangat sehat karena nilainya lebih dari 2%. Kemudian rasio yang kedua adalah rasio net interest margin atau yang disingkat dengan rasio NIM. Rasio NIM ini digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset produktif yang dimiliki guna menghasilkan pendapatan bunga bersih. Artinya, semakin tinggi nilai net interest margin, maka dapat dikatakan semakin baik kinerja manajemen bank dalam mengelola aset produktifnya. Nah, di sini nilai net interest margin dapat dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aset produktif, kemudian dikalikan dengan 100%.
Nah, di sini untuk kriteria penetapan peringkat komposit NIM ini yaitu bank akan dikategorikan sangat sehat jika rasio NIM-nya itu di atas 3%. Nah, berdasarkan laporan tahunan BRI tahun 2021, diketahui nilai rasio NIM-nya adalah sebesar 6,89%. Nilai ini jauh di atas 3%, maka net interest margin bank ini masuk ke dalam kategori sangat sehat. Kemudian rasio ketiga dalam faktor earning adalah rasio beban operasional dan pendapatan operasional atau yang disingkat dengan rasio BOPO. Rasio BOPO ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan bank dan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nah, di sini semakin rendah nilai BOPO, maka bisa dikatakan semakin efisien suatu bank dalam menekan biaya operasionalnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan bank tersebut. Kemudian nilai BOPO ini bisa diukur dengan menggunakan rumus total beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk kriteria penetapan peringkat komposit BOPO yaitu bank akan dikategorikan sangat sehat jika rasio BOPO-nya lebih kecil atau sama dengan 94%. Nah, di sini berdasarkan laporan tahunan Bank BRI tahun 2021, diketahui nilai rasio BOPO-nya adalah sebesar 74,3%. Artinya nilai ini jauh di bawah 94%, sehingga rasio BOPO Bank BRI ini masuk dalam kategori sangat sehat. Selanjutnya, faktor terakhir dalam menganalisis tingkat kesehatan bank adalah faktor capital atau permodalan. Permodalan ini merupakan faktor yang penting dalam suatu perusahaan. Hal ini karena modal merupakan uang maupun harta benda yang digunakan dalam suatu usaha untuk memperoleh laba, meningkatkan kekayaan, dan sebagainya. Tanpa adanya modal yang cukup, maka suatu usaha itu tidak bisa berjalan dengan baik. Penilaian atas faktor permodalan ini bisa diproyeksikan dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio atau rasio CAR. Rasio CAR ini merupakan rasio yang mengukur sejauh mana aktiva bank yang beresiko seperti kredit, penyertaan, tagihan pada pihak lain, dan surat berharga bisa ditanggung oleh modal sendiri bank selain dana-dana yang diperoleh dari luar bank seperti utang, dana masyarakat, dan lain-lain. Artinya, semakin tinggi rasio CAR, maka bisa dikatakan semakin baik kemampuan bank dalam menanggung resiko dari aktiva produktif yang beresiko. Nah, rasio CAR ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus modal bank dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk kriteria penetapan peringkat komposit CAR ini bisa dilihat di layar. Bank akan dikategorikan sangat sehat jika rasio CAR-nya lebih dari 12%. Nah, berdasarkan laporan tahunan BRI tahun 2021, diketahui nilai rasio CAR-nya adalah sebesar 25,28%. Nilai ini lebih dari 12%, sehingga rasio CAR Bank BRI ini masuk dalam kategori sangat sehat. Kemudian di sini kita bisa menyimpulkan analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Yang pertama yaitu faktor risk profile, ada risiko kredit yang dihitung dengan menggunakan rasio NPL dikategorikan sehat, kemudian risiko likuiditas yang dihitung dengan menggunakan rasio LDR juga dikategorikan sehat. Kemudian untuk resiko-resiko lain dalam faktor risk profile seperti resiko pasar, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategi, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi ini tidak kita hitung karena menggunakan data kualitatif. Kemudian untuk faktor GCG juga dikategorikan baik. Faktor earning yang dihitung dengan menggunakan rasio ROA, rasio NIM, dan rasio BOPO dikategorikan sangat sehat. Untuk faktor capital atau permodalan pada Bank BRI ini yang dihitung dengan menggunakan rasio CAR juga dikategorikan sangat sehat. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.